Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di channel catur kesayangan kalian, Legenda Catur Dunia. Lanjut kawan ke game keempat antara Ding Liren versus Ian Nepomniachtchi di kejuaraan dunia catur klasik 2023. Sampai 3 babak kawan, sementara Ian Nepo ini masih unggul 1 game kawan. Dan sekarang kita akan cover game keempatnya. Dan seperti kemarin, pada hitungan genap, Ding Liren kembali pegang putih kawan, mengawali dengan pembukaan Inggris pion C4. Pembukaan Inggris ini pernah dimainkan oleh Ding Liren saat menghadapi Ian Nepomniachtchi di kandidat turnamen tahun lalu kawan, di mana kelanjutannya yang dimainkan oleh Ian Nepomniachtchi memilih variasi permainan King English kawan dengan pion E5 pada saat itu. Dengan permainan ini, Ian Nepomniachtchi yang pegang hitam juga saat itu menang atas Ding Liren di kandidat kawan. Dan pion G3 dilanjutkan oleh Ding Liren saat itu kawan. Akan saya sedikit kasih tahu langkah-langkah beberapa langkah berikutnya di game terdahulu antara keduanya kawan. Pion C6, kuda F3, pion E4, dan di sini kuda ke pusat ke D4, ada pion D5, pion C pukul pion D5, diambil balik langsung dengan menteri oleh Ian Nepo, ancam kuda terpaksa mundur ke petak C2. Di sini ada kuda F6, kuda C3, menteri E5, gajah G2, dan kuda A6. Dengan permainan ini, sistem settingan yang dimainkan oleh kedua pemain di kandidat saat itu kawan, Ian Nepomniachtchi menang saat pegang hitam. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya pada game keempat di kejuaraan dunia kali ini. Ian Nepo tidak lagi bermain dengan King English kawan, atau seperti permainan Sisilia terbalik dengan pion E5 ini, memilih dengan kuda F6, kuda C3, pion E5, kuda F3, kuda C6. Lanjut Ian Nepo tidak mencoba mendorong pionnya kawan. Dia bermain dengan variasi 4 kuda dalam permainan English Opening. Sudah sering saya tunjukkan jika kaum pos ronda memilih pion E4 untuk coba serang kuda kawan. Di sini hitam nanti akan mengorbankan pion B5 kebanyakan yang dimainkan kawan. Jika diambil oleh kuda, ada pion C6 terlebih dahulu, kuda mundur, barulah pion D5. Pion C pukul pion D5, diambil balik, dan dia akan mempertahankan pion pusatnya dari pengorbanan 1 pion. Kalaupun di sini tadi setelah pion B5 ini, putih mengambil langsung dengan pion, langsung ada pion D5, tetap mempertahankan posisi pion pusatnya kawan. Mungkin variasi seperti ini sangat disukai oleh kaum pos ronda kawan. Saat ada kesempatan untuk ancam perwira lawan, pasti dia akan lakukan dalam permainan pos ronda atau warung kopi. Pion E4 ini cukup menarik juga. Jadi antisipasinya ya pion B5 untuk mengorbankan pion, dan nanti juga kalian akan mempunyai jalur akses pengembangan perwira yang cepat seperti ini tadi kawan. Kuda lompat, terus ada beberapa langkah berikutnya, coba lihat. Banyak sekali ruang-ruang untuk membuka permainan atau melanjutkan pengembangan. Itulah kompensasi yang didapat oleh hitam kawan dengan pengorbanan 1 pion jika pion E4 tadi dimainkan oleh hitam. Kembali lagi ke langkah aslinya. Kuda C6 kawan dimainkan oleh Ian Nepo, bermain dengan 4 kuda dan dilanjut dengan pion E3. Gajah B4, coba tekan kuda di sini kawan, dan nanti bisa meloloskan pionnya di peta E4 ini. Di sini menteri C2. Backup peta E4 juga pertahankan posisi kuda di sini. Dan di sini Ian Nepo memutuskan langsung bertukar gajah sikat kuda C3. Dan di sini Ding Liren tidak memutuskan ambil balik menggunakan menteri kawan. Dia memutuskan ambil balik menggunakan pion B. Ini pilihan nomor 2 kawan. Pilihan utamanya ya mengambil balik langsung dengan menteri. Coba tekan pion di sini. Menteri hitam keluar ke petak E7. Mungkin pion A3 akan dimainkan. Pion B4 siap dilanjutkan. Gajah keluar ke diagonal gelap ini. Dan mungkin di sini hitam langsung serang petak pusat. Di sini kalian juga bisa serang balik dengan permainan ini kawan. Permainan cukup brutal di petak pusat kawan. Sangat simpel dengan permainan seperti ini. Mungkin di sini menteri akan bergeser kawan ke lajur H atau ke lajur F, bisa juga untuk menghindari ancaman pion. Sangat terbuka dalam permainan seperti ini kawan jika mengambil baliknya menggunakan menteri. Tapi Ding Liren memutuskan untuk ambil balik menggunakan pion B kawan, dan dilanjut Ian Nepo dengan pion D6-nya. Tidak terburu-buru juga bermain dengan pion E4 sekali lagi untuk mendapatkan ruang seperti ini kawan. Ya simple, idenya sama. Kuda bisa lompat ke petak D4 ataupun ke petak G5 seperti ini kawan. Mungkin berlanjut menteri E7 untuk backup pion. Di sini kalian bisa membuat tantangan pertukaran pion dengan pion F, F3.
Pion pukul diambil balik dengan kuda, selanjutnya rokade gajah E2 dan rokade juga. Disinilah kawan nanti bisa jadi target putih di lajur F semi terbuka. Bisa dimanfaatkan oleh putih dengan rokade, otomatis bentengnya langsung bisa menempati lajur F. Tidak disukai oleh Ian Nepo bermain untuk mendorong pionnya maju kawan. Dia mengeluarkan gajahnya sesegera mungkin, membuka jalurnya dengan pion D6 terlebih dahulu. Barulah pion E4 menghentikan laju pion di sini. Dan di sini rokade oleh Ian Nepo. Gajah E2. Ada juga pilihan bagi kalian untuk bermain dengan pion G3 berencana Fianchetto kawan. Di sini mungkin akan dibalas dengan pion H6 ataupun juga dengan pengembangan gajah E6. Mungkin bagi Dingliren ingin sesegera rokade kawan. Kalau Fianchetto tentu membutuhkan 2 tempo untuk rokade. Langsung gajah E2 rokade di langkah berikutnya. Kuda H5 berencana mendorong pion F-nya bisa jadi atau ingin lompat ke peta F4. Di sini kawan langsung pion D4 membuka akses gajah menjaga peta F4 atau menantang pertukaran pion. Kalau pion pukul pion masih ada pion C kawan dan tetap putih akan mempunyai center atau pusat yang sangat bagus dengan pion-pionnya. Dan sekarang struktur pionnya sudah pulih lagi kawan dan tidak double lagi di lajur C. Tapi tidak, Ian Nepo memilih kudanya langsung lompat ke F4 dan Dingliren langsung sikat kuda F4 diambil balik oleh pion E. Di sini Dingliren rokade kawan, menteri F6 langsung keluar, coba langsung pertahankan peta F4-nya, pion F4-nya, dan di sini benteng FE1 langsung keluar kawan untuk persiapan diri untuk perkuat posisi pionnya di lajur E ini sesegera mungkin. Dan juga membuka banyak ruang bagi pergerakan gajah, mundur kalau diperlukan. Gajah punya juga akses ke peta D3 ataupun juga nanti bergerak ke diagonal E2 H5 ini kawan. Benteng E8, di sini gajah D3, pilihan Dingliren untuk mencoba mencari sasaran peta H7 dengan ide snipernya ini kawan. Pion siap didorong untuk mencoba menentang pertukaran pion untuk mendapatkan peta H7. Tapi menurut Stockfish kurang kuat langkah ini. Kalau Stockfish menyarankan benteng ini kawan dipersiapkan di 2 lajur pusat. Benteng A ke D1. Menurut Stockfish, pandangan Stockfish, kalkulasi Stockfish, inilah pilihan terbaik. Dingliren memilih gajahnya ke D3, ada gajah G4, coba ancam kuda untuk merusak pion-pion putih ini kawan, depan raja. Kuda menghindar ke peta D2, dan di sini kuda A5. Melihat posisi pion putih yang ada di pusat yang sangat solid, yang sangat perkasa ini kawan, Ian Nepo mencoba membongkarnya dengan kuda A5 ini. Berencana pion C-nya dimainkan kawan untuk merusak struktur di pusat ini. Ini diantisipasi oleh Dingliren mengorbankan pion C5-nya kawan. Dan diterima oleh Ian Nepo. Pion dipukul pion C5. Tapi kompensasi yang didapat dari pengorbanan pion C5 dari Dingliren ini, nanti kalian akan lihat pion-pion putih sangat perkasa di pusat kawan. Sekarang pion E5 didorong ancam menteri juga membuka akses serangan peta H7. Menteri bergeser ke peta H6 demi menjaga pionnya kawan. Dan inilah rencana dari pengorbanan pion C5 tadi. Dengan 2 pion yang sangat menakutkan kawan. Pion C4 siap didorong perkuat pion di lajur D. Dan dengan keberadaan 2 pion ini kawan, pion putih ini untuk sementara waktu juga sulit untuk didorong. Maju 1 peta ke baris ke-6 ini karena masih ada pion-pion hitam kawan. Begitu juga dengan pion-pion hitam ini kawan. Pion ini didorong, pion ini malah maju. Pion yang ini didorong, pion ini juga bisa maju kawan. Juga bisa merepotkan. Kalau di sini pion ini terlebih dahulu didorong, mungkin pion H3 akan coba usir gajah terlebih dahulu kawan. Kalau tidak, langsung didorong pion ini, gajah bisa blokade. Ya ini perjalanan pion nanti juga masih bisa tertahan. Jadi pion H3, gajah mundur, menteri juga keluar saja untuk mendapatkan tempo pergerakan kawan. Di sini ada pion pertahankan posisi kuda, barulah pion ini didorong. Cukup ribet kawan. Kalau seumpama pion yang satunya yang didorong kawan bukan pion C, pion F yang didorong, maka di sini kalian bisa dorong pion ini ataupun melakukan pertukaran pion di sini kawan. Bisa kalian pilih. 2 langkah itu merupakan pilihan terbaik. Tapi menurut kalkulasi kita atau pandangan kaum pos ronda, mungkin menariknya atau langkah yang menarik adalah membebaskan pion dengan mendorongnya maju. Sedikit lebih kuat menurut perhitungan engine dengan mendorong pion. Oleh karena itulah sangat sulit kedua pion ini baik putih ataupun hitam didorong kawan. Sama-sama sulit. Jadi saling menunggu waktu yang tepat untuk mendorongnya.
benteng A D8. Pion C4, pertahankan perkuat posisi pion D5-nya. Pion B6 kawan. Kuda dalam posisi yang sulit sudah tidak bisa bergerak, jadi dia bermain dengan pion B6, perkuat posisi struktur pionnya di peta gelap karena putih tidak mempunyai gajah gelap dan juga membuka ruang bagi pergerakan manuver kuda kawan ke peta B7. Pion H3, langsung usir gajah, bukan dengan pion F kawan. Peta F3 masih dibutuhkan kuda untuk manuver ke peta F3 nanti, perkuat posisi pion E5-nya. Jadi menggunakan pion H3 oleh Ding Liren. Gajah mundur ke H5, di sini gajah E4. Langkah penting kawan untuk perkuat peta F3 ini. Dari potensi pion didorong maju untuk dikorbankan untuk merusak pion putih bertumpuk di lajur F dan ada satu pion terpisah nanti jadinya. Ambil contoh seperti ini kawan, anggap contoh pada posisi ini kalian bermain dengan pion A4, pion ini bisa dikorbankan atau pion C6 juga bisa mulai didorong kawan. Kalau saja pion ini yang didorong, coba lihat, nanti akan rusak juga posisi pertahanan pion kalian depan raja atau paling tidak, hitam juga mempunyai pion yang mengganggu kawan. Oleh karena itulah gajah E4 dan di sini benteng E7 tidak tertarik ambil pion ini kawan, jebakan. Karena ambil pion ini jelas ancamannya adalah discover kawan. Benteng tewas nantinya. Menteri ambil gajah, menteri ambil menteri, diambil balik oleh raja, benteng tewas. Kompensasi yang kalian dapat dari pertukaran gajah dengan benteng tentu merugikan dalam permainan endgame. Jelas sudah. Benteng E7, menteri C3 kawan. Coba pertahankan baris ketiga ataupun juga perkuat posisi pion di sini. Di sini benteng DE8 ditumpuk, di sini gajah F3 tantang Ding Liren, membuka juga akses benteng menjaga pionnya. Ditolak kawan kuda B7 oleh Ianepo, kemudian benteng diangkat naik ke peta E2. Tujuannya juga segera ditumpuk. Tadi lebih baik pada posisi ini gajah ini sikat gajah kawan. Jangan memberikan kesempatan gajah hitam mundur ke peta G6 mendapatkan diagonal ini. Pilihan terkuat. Tapi memilih dengan benteng E2 dan di sini pilihan terbaik adalah gajah ini bergerak ke peta G6 ini kawan. Itulah kenapa tadi Stockfish menyarankan pada posisi ini gajah langsung sikat gajah, tidak memberikan kesempatan gajah hitam bergerak ke peta G6 kawan. Tapi pada posisi ini kawan, setelah tadi benteng diangkat naik oleh Ding Liren, Ianepo mencoba provokasi Ding Liren. Kudanya tidak aktif kawan, sulit mencari peta yang bagus. Jadi dia provokasi Ding Liren dengan pion F6. Memprovokasi pion Ding Liren untuk didorong dan membebaskan peta D6-nya untuk manuver kuda. Lompat ke peta F5, mungkin mencari titik outpost peta D4. Dan di sini simple Ding Liren mendorong pionnya kawan. Dan menjadikan pion yang sangat bebas tinggal 2 peta lagi. Dan harapan dari Ianepo terwujud. Melangkah kuda D6. Di sini kuda siap lompat ke F5 sampai peta D4 atau mendukung pion B-nya untuk merusak rantai pion ini kawan. Tapi masih cukup solid rantai pion dari Ding Liren ini. Ding Liren melanjutkan mendobel bentengnya, benteng AE1. Dan di sini gajah masih punya kesempatan di reposisi ke diagonal ini kawan. Untuk mendapatkan kontrol penting di peta-peta terang ini. Di pusat ataupun di peta F5 atau di D3 atau C2, B1. Tapi memilih dengan langkah kuda F5. Dan Ding Liren menyadari perlu bertukar gajah terang. Gajah pukul gajah, lanjut Ding Liren, menteri ambil balik, kemudian benteng E4 serang pion, menteri mundur kembali ke peta H6, ada menteri F3, kembali ingin rebut pion F4 ini. Dan satu-satunya cara terbaik untuk pertahankan pion adalah pion G5 kawan. Pilihan terbaik. Dengan keberadaan kuda masih bisa kontrol peta E7, benteng mungkin direposisi bisa untuk melakukan serangan balik nanti kawan di lajur G, bisa jadi pilihan. Tapi masih sulit kedua pemain pada posisi ini kawan. Permainan dirasa masih cukup seimbang dan kemungkinan ada pion G4 untuk menutup lajur G kawan, mengusir kuda. Dan di sini kuda mungkin bergerak ke D6 ancam benteng kawan dan mencoba untuk mengincar pion yang menggantung. Permainan masih sulit dalam permainan tertutup seperti ini kawan. Tapi di sini Ianepo melakukan langkah yang sangat fatal dengan kuda D4 blunder kawan. Dan langsung disikat oleh Ding Liren. Melakukan pengorbanan benteng sikat kuda D4.
pengorbanan pertukaran perwira. Diambil balik oleh pion C, ada kuda B3. Dan pion ini sudah sulit dipertahankan lagi. Kuda nanti mempunyai opsi yang sangat bagus untuk mencoba ganggu benteng nanti di peta E7. Pion siap didorong lagi kawan. Di sini pion G5 dimainkan untuk pertahankan pion F4-nya. Tidak pertahankan pionnya kawan dengan pion C5. Karena ini memberikan kesempatan pion ini didorong maju. Sepertinya menyerahkan pion, tapi tidak kawan. Di sini ada menteri mengepin benteng. Kalau dipertahankan dengan menteri di sini, posisi bentengnya ada pion D7 dan kalian kalah lebih cepat. Pion G5 oleh Ian Nepomniachtchi, kuda ambil pion D4. Di sini menteri bergeser ke G6, coba awasi peta F5 kawan. Dan pion G4 dimainkan oleh Ding Liren untuk dukungan kudanya. Kenapa kuda ini tidak memilih peta C6 saja untuk ancam benteng? Masalahnya di sini kawan, benteng punya kesempatan berada di lajur G bersama menterinya, ada kesempatan juga counter attack kawan. Jadi di sini memilih peta F5 tujuan kuda dan dukungan pion G4, dipukul menggunakan N pasen, diambil balik menggunakan pion F, tetap ada dukungan bagi kudanya kawan, dan mengawasi peta ini benteng sudah tidak bisa digeser ke lajur G lagi nanti. Pion H5, kuda F5, benteng H7 kawan, menteri bergeser ke E4, ancamannya di sini kawan, discover nanti, ancaman discover pada menteri ini, oleh karena itu raja bergeser ke H8, pion mulai didorong kawan karena sudah mendapatkan dukungan lebih di lajur E dengan kuda juga. Menteri mundur ke F7 untuk mengawasi peta ini kawan dari ancaman tusukan menteri ke peta E7, kemudian pion D6, pion pukul, diambil balik garbu benteng, garbu menteri. Menteri bergeser mundur ke G8, kuda sikat benteng dan diambil balik oleh menteri. Sekarang menteri ini dalam posisi yang sangat sulit untuk bergerak lagi kawan, sangat pasif untuk blokade laju pion. Kalau perwira minor yang blokade itu bagus, tapi ini adalah perdana menteri kawan, tugasnya besar, cuma sekarang tugasnya jadi kecil, harus mengawal pion. Inilah yang tidak mengenakkan di posisi ini. Walaupun terlihat komposisi pion setara, komposisi perwira pun setara, masalahnya putih mempunyai pion yang sangat mengganggu. Oleh karena itulah pion ini seringkali disebut dengan jiwanya catur kawan. Paul Morphy pernah mengatakan, kalian harus bantu pion agar pion membantu kalian dalam permainan. Itulah pion kawan, jangan diremehkan. Permainan berlanjut, menteri E6. Dan di sini raja bergerak ke G7, pertahankan pionnya, benteng F1, ingin rebut pion kawan, dipertahankan dengan benteng H6, benteng D1, siap menusuk menteri kawan, di sini pion F5, juga ancam menteri. Menteri melakukan skak, kalian ambil pion ini juga tak ada masalah, kalau menteri hitam ambil pion yang di sini, ada benteng, kalian menang menteri kawan nanti. Tapi memilih skak saja di peta E5, raja F7, barulah menteri ambil pion F5 skak. Blokade oleh benteng, tidak berani ambil pion ini dengan raja, ada benteng di sini, bahaya juga kawan. Oleh karena itu blokade dengan benteng F6, menteri H7 skak, raja bergerak ke peta E6 dan kemudian menteri G7. Tidak terburu-buru melakukan skak di sini kawan, karena posisi benteng ini untuk membatasi pergerakan raja agar tidak bisa melintas ke kiri. Oleh karena itu Ding Liren melakukan pergerakan menunggu saja kawan dengan menteri G7. Langkah ini sangat cantik kawan. Karena di sini juga hitam tidak mempunyai banyak pilihan. Anggap contoh di sini bermain dengan pion saja, bermain dengan pion A5, maka Ding Liren atau putih bisa melanjutkan dengan benteng E1 kawan. Dan di sini raja kalau bergerak ke sini pun ya ada benteng ke sini, benteng yang di belakang juga tewas kawan. Oleh karena itu benteng G6 dimainkan oleh Ian Nepo, tapi selepas menteri F8 ini Ian Nepo menyerah di langkah ke-47. Sudah sangat jelas kawan, putih menang pada posisi seperti ini. Kalau menteri pukul menteri, pion promosi. Kalau kalian memilih pergerakan yang lain seperti apa pada posisi ini, kalau menteri ambil pion di sini kawan, ya ada benteng di sini kawan. Menteri juga jatuh nantinya. Kalau kalian bermain seperti ini dengan benteng G8, banyak sekali pilihan untuk tetap menang kawan. Benteng E1 skak bisa kalian mainkan, atau menuju langsung ke peta ini bisa kalian mainkan. Bahkan pertukaran benteng disikat oleh menteri masih bisa menang kawan, karena masih ada benteng D8. Ya pion ini bisa promosi nanti, tetap putih akan unggul satu benteng. Kalau raja ambil pion, maka benteng pukul menteri dan seterusnya.
Kalau di sini kalian memilih pergerakan yang lain, anggap contoh menteri ini tetap ingin bermain kawan, kemana? Ke peta F7. Di sini putih akan mempunyai menteri, tetap kawan kalian juga tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan skak-skak yang berulang berharap remis. Raja putih sangat aman, tidak ada tempo skak, putih akan tetap menang. Oleh karena itu, menyerah saat menteri ini bergerak ke peta F8. Ding Liren comeback kawan pada game keempat ini dan pertandingan akan semakin menarik, semakin ketat di game kelima dan seterusnya kawan. Kita tunggu saja. Ini membuat Ding Liren akan semakin semangat kawan dan semakin percaya diri untuk menatap game-game berikutnya. Perlu diwaspadai juga oleh Ian Nepo kebangkitan Ding Liren di game-game berikutnya. Kita tunggu saja seperti apa. Tapi nanti sore ada jeda lagi kawan, jadi tak ada partai yang digelar. Kita tunggu saja besok lusa. Oke, itulah kawan rekap dan analisanya untuk game keempat. Dan terima kasih sudah nonton tiap hari di channel kami kawan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.